أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Ismail Sari. Saya dari semester 3 Prodi Pendidikan dan Islam. Di sini saya akan menerangkan sejarah tentang kurban. Tata cara dan penyembelihan hewan kurban. Sejarah kurban. Kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menggambarkan kepatuhan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya atas perintah Allah, dan Nabi Ismail juga menunjukkan ketundukan yang luar biasa. Kisah ini mengajarkan bahwa pengorbanan adalah bentuk puncak keimanan dan ketaatan. Keutamaan berkurban. 1. Mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Mendapat pahala yang besar. 3. Sebagai bentuk syukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan. 4. Membantu orang lain yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin. Waktu penyembelihan. Penyembelihan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha sampai dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir tasyrik atau 13 Zulhijjah. Jika dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka dianggap sebagai daging biasa, bukan daging kurban. Cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, menyebut nama Allah dengan mengucapkan Bismillah dan Allahu Akbar. Kedua, pisau yang digunakan harus tajam agar hewan tidak menderita. Yang ketiga, penyembelihan dilakukan dengan memotong 3 saluran utama, yaitu tenggorokan, saluran makanan, dan saluran nafas. Pembagian daging kurban. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya. Kedua, sepertiga untuk saudara, teman, atau tetangga. Ketiga, sepertiga untuk fakir miskin. Namun, bagi orang yang berkurban, diperbolehkan juga jika ia ingin menyedekahkan seluruh daging kurban kepada fakir miskin. Hukum berkurban. Kurban hukumnya sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat wajib bagi yang mampu. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa berkurban adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa saja yang harus berkurban? Kurban diperuntukkan bagi umat Islam yang mampu, baik secara individu maupun untuk keluarganya. Jika seseorang tidak mampu secara finansial, dia tidak berdosa jika tidak berkurban, karena Allah tidak membebani di luar batas kemampuannya. Baik, terkait materi yang sudah saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sembeli, ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, baru sembeli. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Ketika Anda akan sembeli, baguskan sembelihan. Jadi bukan menggorok berkali-kali. Tolong dipelajari ya. Di begitu akan sembeli seketika, sekali sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Coba dipelajari ya, cari urat yang baik. Jadi begitu, kemudian Anda sembeli seketika. Makanya kata Nabi, jika Anda ingin menyembeli, tajamkan pisaunya asah. Dan itu pun Masya Allah, saking kasihnya Nabi pada hewan, dikatakan jangan lakukan depan hewannya. Jadi kalau Anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan Anda majukan hewannya melihat pisaunya diasah. Kandidat selanjutnya, Masya Allah sambil begini, sabar ya, sabar.